Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin, persamaan garis lurus di bab 4. Sekarang kita akan membahas gradien garis atau kemiringan suatu garis. Nah, gradien yang telah kita pelajari kemarin itu gradien pada bidang koordinat kartesius ya. Sekarang untuk gradien yang melalui dua titik. Ya, hampir sama. Coba perhatikan. Titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 pada gambar berikut. Untuk menentukan gradien garis AB, terlebih dahulu tentukan perubahan nilai X dan perubahan nilai Y dari garis AB. Sama seperti kemarin ya, perubahan X dan perubahan Y-nya. Nah, perubahan nilai X garis AB, kita bisa lihat itu ya, perubahan nilai X-nya kita ada titik bantu M, berarti sama dengan AM atau sama dengan X2 dikurangi X1. Ya, dimulai dari titik A. Kemudian perubahan nilai Y-nya atau perubahan nilai Y dari garis AB atau bisa dituliskan titik bantunya tadi M, berarti MB sama dengan Y2 min Y1. Ya kan ke bawah. Dimulai dari titik M. Nah, sama seperti kemarin, gradien garis suatu garis tadi atau di sini garis AB itu sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X sama dengan MB per AM ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa MB tadi adalah Y2 min Y1 dan AM tadi adalah X2 min X1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gradien pada garis AB atau dapat ditulis MAB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau bisa juga MBA itu sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Jadi sama saja, mau dimulai dari 2 dulu, mau dimulai dari 1 dulu. Yang penting posisinya harus Y per X, sama seperti kemarin ya. Nah, sekarang kita coba contoh 1. Tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik P negatif 3,6 dan H-nya 5, negatif 4. Nah, perhatikan titik P dan H-nya. Maka P itu X1, Y1 dan titik H-nya X2, Y2. Nah, X1-nya diperoleh negatif 3 dan Y1-nya 6. Kemudian dari titik H, X2-nya diperoleh 5 dan Y2-nya negatif 4. Nah, MPH sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau boleh sebaliknya ya, X1 dulu boleh. Nah, berarti Y2-nya tadi negatif 4 dikurangi Y1-nya berapa? 6 per X2-nya 5 dikurangi X1-nya negatif 3, berarti 5 min dalam kurung min 3. Nah, itu artinya negatif 4 min 6, negatif 10 ya, ke kiri kan, kalau di garis bilangan negatif 4, terus negatif lagi 6, berarti negatif 10. Kemudian 5 min 3, berarti negatif kali negatif, hasilnya positif. 5 tambah 3. Diperoleh negatif 10 per 8. Hasilnya disederhanakan, dibagi 2 menjadi negatif 5 per 4. Jadi, gradien garis PH adalah negatif 5 per 4. Jelas ya, gradien yang melalui dua titik. Kemudian sekarang lanjut pada gradien pada persamaan garis lurus. Ada dua persamaan garis lurus kemarin sudah kita pelajari, bentuk eksplisit dan implisit. Untuk bentuk eksplisit, Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M atau koefisien dari X. Kemudian pada bentuk implisit, AX plus BY sama dengan C, gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Jadi negatif koefisien dari X dibagi koefisien dari Y.
Nah, contoh 2. Tentukan gradien pada persamaan garis lurus berikut. Yang A, Y sama dengan 7 min setengah X. Berarti nilai gradiennya koefisien dari X. M-nya sama dengan negatif setengah. Kemudian yang B, 2Y sama dengan negatif 3X plus 4. Berarti sama seperti bentuk eksplisit ya, Y sama dengan MX plus C. Di situ ada 2Y, berarti semua ruas harus dibagi 2, sehingga ketemu gradiennya M-nya sama dengan negatif 3/2. Ya, kan untuk membentuk menjadi bentuk eksplisit harus Y sama dengan, sehingga 2Y harus kita ubah menjadi Y, maka harus dibagi 2 untuk kedua ruas. Kemudian yang C, 6Y min 4X min 5 sama dengan 0. M-nya atau gradiennya sama dengan negatif A per B. A tadi koefisien dari X, B tadi koefisien dari Y. Jadi kebalik pun jangan bingung. Ya, A-nya berarti negatif 4. Kemudian B-nya berarti 6 nanti. Nah, min 4 ditulis lengkap per 6. Berarti negatif kali negatif menjadi positif, sehingga gradiennya sama dengan 4/6. Jelas ya. Nah, ketika sudah memahami tadi gradien melalui 2 titik, kemudian gradien pada persamaan garis lurus, sekarang kita coba pelajari hubungan 2 garis. Nah, misalkan ada 2 garis, masing-masing garis G1 dengan persamaan persamaannya Y sama dengan M1X plus C1, dan garis G2-nya dengan persamaan Y sama dengan M2X plus C2, hubungan keduanya dapat ditentukan oleh gradiennya. Garis kan kemarin di bab 2 sudah kita pelajari, ada garis yang sejajar dan ada garis yang tegak lurus. Jika dua garis G sejajar, maka gradien garis pertama itu sama dengan gradien garis kedua. Nah, jika dua garis G-nya tegak lurus, maka gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua itu sama dengan negatif 1. Coba perhatikan contoh 3. Nah, garis L sejajar dengan garis yang memiliki persamaan 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Gradien garis L-nya adalah, nah, ketika kedua garis tersebut sejajar, maka gradiennya sama. Kita tinggal mencari gradien dari persamaan 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan negatif A per B ya. A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y. Berarti negatif 2/1 sama dengan negatif 2. Karena kedua garis sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi gradien garis L-nya adalah negatif 2. Jelas ya? Kemudian contoh berikutnya. Diketahui garis G memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 7. Jika ada garis L tegak lurus garis G, maka gradien garis L adalah, nah, kita cari gradien dulu garis G. Y sama dengan 2X plus 7, sehingga gradien G-nya sama dengan 2 ya, koefisien dari X. Karena kedua garis tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga bisa kita tuliskan MG kali ML sama dengan negatif 1. Nah, kita masukkan MG-nya, gradien garis G-nya 2. 2 kali ML sama dengan negatif 1. Nah, kita mencari ML, perkalian pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Berarti ML sama dengan negatif 1/2. Jadi gradien garis L adalah negatif setengah. Jelas ya? Nah, kita telah mempelajari gradien melalui 2 titik, kemudian gradien pada persamaan garis lurus ada 2, pada persamaan eksplisit dan bentuk implisit.
Kemudian kita telah mempelajari hubungan dua garis yang sejajar dan dua garis yang tegak lurus untuk menentukan gradiennya. Sekarang coba latihan soal berikut. Yang pertama, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik berikut. Kemudian yang nomor 2, tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis 3x sama dengan negatif 2y plus 7. Dan yang ketiga, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis 4x plus 3y sama dengan 8. Nah, kalian harus memperhatikan yang nomor 2 itu. Bentuk umum dari persamaan garis lurus yang eksplisit itu kan y sama dengan mx plus c. Jadi, kamu harus mengubah y sama dengan, berarti negatif 2y kamu pindah ke ruas kiri dan x-nya dipindah ke ruas kanan. Harus dibalik itu ya. Perhatikan yang nomor 2 itu. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.